Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup lama nggak buat video karena space penuh. Ada space sedikit ya, wis buat lagi video. Kali ini bahas soal oli, terutama additive oli. Ini editor sekarang pakai oli FED Haki yang tentu nggak murni ya, sudah dicampuri aditif. Yang beraditifnya juga nggak langsung, tapi setelah kira-kira 80 km 120 km pakai 80 lah, atau mungkin 40 lalu. Tapi ketika editor sudah ya bisa merasakan bagaimana sifat olinya, kemudian kemampuan olinya juga turun, ya wis editor putuskan ya wes oli ini sudah tahu sifatnya, karakternya, sekarang di boosting, ditambah aditif yang ya wes teruji, yang wes beberapa kali diuji, yang sebelumnya juga bikin motor bisa ganti oli lebih lama, yaitu M-JOS. Sebenarnya ada yang lebih tinggi dari M-JOS ya, yaitu stylizing. Masalahnya kalau pakai stylizing itu efeknya terlalu lama ya, setelah ganti oli pun bakal masih bisa dirasakan. Karena editor pingin setelah ganti oli langsung efeknya mengikuti efek oli barunya, ya wis yang lebih cocok dicoba adalah M-JOS. Tapi kalau editor pingin awet, benar-benar awet, editor pilih stylizing karena daerah editor panas, dan kalau panas stylizing itu lebih baik daripada M-JOS karena ada minyak silikonnya cukup banyak yang jadi pengental. Jadi editor cocoknya harusnya stylizing. Namun ya untuk catatan juga, walau editor ngomong M-JOS itu nggak ada minyak silikon, itu maksudnya adalah nggak dengan sengaja ditambahkan minyak silikon, tapi karena perangkat alat-alat yang dipakai itu sama ya, sedikit banyak bakal masih ada minyak silikon di M-JOS. Mungkin kalau satu botol ukurannya 100 ml ya, mungkin 2 atau 3 ml per botol. Padahal sekali pakai kalau olinya 1 liter M-JOS 3%, 3%, sepertiga botol atau seperempat botol. Oh bener sih 3% ya, 3% dari volume oli. Artinya kalau olinya 1 liter ya 33 ml, 33 ml ya kira-kira sepertiga botol. Ya sebenarnya satu botolnya isi 110 bira ya, antara 3/4 seperempat sampai sepertiga gitu ya. Ya balik lagi ke olinya ya. Jadi sekarang editor pakai FED Haki yang 20W50 labelnya ya, tapi kekentalannya ternyata lebih cocok dibilang 10W40 atau 20W40, tapi rasanya lebih dekat ke 10W40 karena kekentalannya juga waktu diuji pakai alat, pakai metode bola jatuh, kekentalannya juga di bawahnya Fastron 15W50. Padahal oli-oli lain biasanya lebih kental daripada Fastron 15W50 karena Fastron 15W50 nya sudah sering sering kepake, sering kecampuran sedikit, mungkin setetes kah atau sedikit sekali oli-oli yang lebih encer ya. 1130 km, 100 lebih dari 1000 km. Ini sesuatu yang jarang ya, jarang editor alami. Jadi biasanya oli-oli itu
yang bagus ya, tentu bukan bagus sekali, sing bagus cukupan kayak Pastron 15 W50 lama, Neseran SE 40. Itu batas pemakaiannya kira-kira 700 800 lah, 1000 itu wis mepet sekali ya. Lebih dari 1000 biasanya butuh campuran lagi. Nah, bahasan kali ini yang jadi fokus bukan dari aditifnya ini, tapi dari kelemahan olinya, kelemahan oli-oli yang beredar sekarang ini. Karena jelas Just Boss itu mungkin kalau soal licin cuma nambah licin dikit, karena ada berapa persen sih kandungan dari minyak wijen, kandungan dari minyak gorengnya bisa dibilang sangat-sangat minim lah. Jadi kalau licinnya itu karena film strength ya, efeknya harusnya sangat kecil. Dan emang kalau Just Boss ini bukan licin seperti kalau pakai stylizing ya, beda. Kalau stylizing licinnya benar-benar licin. Kalau Just Boss bukan licin ya, tapi senyapnya. Tapi dari senyapnya ini kok jadi aneh gitu loh. Karena editor kan udah nyoba oli-oli yang cukup mahal juga. Kalau nggak pernah coba sih harganya di atas 400.000, saya regane 300.000 wis ya beberapa lah. Ada Red Line, Amsoil Signature, I8, Blue Chas, apa mana? Sing oli impor, oli Duron dari Petro Kanada. Kalau itu belum 300.000. Oli Raveno nyoba 3 kali barangkali ya. Raveno TSI, Raveno BS tinggi 2 kali sih. Raveno Ester 250.000 dulu, sama Raveno TSI. Terus ada oli-oli kelas racing, misalnya Kawasaki Genuine Oil buatan Idemitsu yang model KO yang botol bening, plastik bening ya. Terus ono sing yo diklaim oli racing, oli Daytona 100 ribuan. Tentu bus Sinexo juga, beli dua-duanya tapi ternyata sini podo ngeplek ya. Antara bus dan Sinexo karena beda nih. Oli apa jenenge sing biasanya terkenal di biji gesek, BM1 sama Ax, apa jenenge, apa oli sing ana ke ana a ning ngarepe iku, mbo lali. Axon, AXSON. Jadi oli Axon, oli Pacific Lubritama, apa BM1, pemaneh sing kalau harga menengah yang olinya jelas oke, sampai sekarang masih rekomendasi ya Yaco, Proam. Oli rata mahal sih nggak rekomendasi ya WLT Vigorous. itu ada oli Shell juga yang harga 170.000, itu editor nyoba elek olinya. Oh ya, oli racing ya tadi ada Yamaha Loop RS4GP, motul Superbike Racing atau apa ya, pokoknya sing kelas tertingginya oli motul Liqui Moly Street Bike Race kalau nggak salah ya, boh lali. Oli motul nyobanya belum yang 3.000 apa 300 V belum nyoba.
Tapi udah nyoba yang piro 7100 yang eksternya udah nyoba. Roam VR50 itu juga ekster, tapi editor lebih rekomendasi yang VR30 nya. Apa mana oli sing rada larang, oli Fastron full sintetik sudah, tapi karena oli lama ya wis gak dianggap. Yang lebih relevan adalah oli Platinum, Fastron Platinum, itu nggak rekomendasi. Tapi ya cukup banyak lah oli-oli sing hargane di atas 100.000 yang udah editor coba, termasuk juga oli sampah macam Repsol apa jenenge sing botolnya ono gambar butiran hijau. Wis bola editor merasa sangat tertipu ketika nyoba oli buatan lokal dari Repsol harga 150.000 yang ketika editor nyoba versi murahnya ya yang harga 50.000, jadi bersamaan beli oli Repsol 150.000 sama 50.000, editor nggak ngerasakan menok beda nih ya antara yang 150 dengan 50.000. Podo elek. Tapi ya dari nyoba banyak oli itu ya saapi-api oli ya yang dari sisi aditifnya kalau sing iso ngalahno Jospos ya. Nggak ada oli sing hanya karena aditif bisa membuat masa pakai oli itu jauh lebih lama. Ada mungkin pengecualian seperti Texal, seperti apa jenenge? Lali mereknya, botol ireng. Pernah editor rekomendasikan SPC SDM, oli Singapura, oli SPC, oli diesel SPC SDM namanya. Itu aditifnya membuat oli itu bertahan lebih lama, walau bahan oli bisa dibilang mulai nggak kuat, tapi aditifnya juga membuat olinya bertahan lebih lama. Pengecualian lebih di bawahnya itu Texal, ada juga dari lebih di bawahnya lagi ya oli Win Formula SCT, itu bahan olinya gak sip tapi karena aditif jadi bisa kepake lebih lama. Oli Motul GP Matic, jadi oli Motul itu yang GP Matic buatan lokal, oli GP Ultimate impor Vietnam. Secara aditif anehnya yang GP Ultimate yang impor Vietnam itu nggak begitu sip dibanding dengan yang GP Matic. GP Matic seperti ya, kebanyakan oli lokal lainnya, bahan dasar atau base oilnya atau bagian cairan olinya itu amit-amit lah, elek. Tapi kebantu sama aditif, jadi aditif yang cukup lumayan membuat olinya jadi lebih tahan dipakai daripada yang GP Ultimate. Jadi GP Ultimate secara bahan oil, secara bahan oli, secara base oil, secara cairannya itu lumayan mendekati standar ya, standar lah, standar dunia yang sayangnya sekarang sudah turun. Cuma karena di TV minim kurang, jadi nggak tahan, malah lebih awet pakai oli Motul GP Matic daripada pakai oli GP Ultimate. Dan ini nggak ada hubungannya oli motor Matic atau bukan. Tapi api-api oli, api-api aditif pada oli yang bikin olinya awet, kok nggak ada yang bisa sampai seperti di yang sekarang ini Jospos campur Fat Haki. Jadi Fat Haki ini jelas olinya encer. Di pemakaian hari pertama aja wis krasa olinya encer.
suara kritikan malah lebih keras daripada oli yang sebelumnya kepakai sampai 3000 km. Oli 3000 km pemakaiannya apa jenis Win Formula CR 20W50 campur Angels bos. Itu secara bahan oli masih oke, secara halusnya masih oke. Jadi kalau misalnya editor nggak ketakutan, pede, itu oli mungkin ya bisa kepakai sampai 5000-6000 barangkali ya, barangkali. Atau paling enggak saat itu udah 3000, minim sampai 4000 lah. Tapi rasanya 5000-6000 bisa aja ya kalau acuan ganti olinya adalah halusnya suara mesin, RPM mesin nggak cepet turun, engine brake minim, konsumsi bahan bakar irit. Jadi kalau acuannya dari performa, rasanya 6000 itu masih bisa ya. Karena 3000 km suara mesin nggak begitu kasar. Dan oli Fathaki ini dalam kondisi belum dicampur apa-apa, suaranya jauh lebih kasar daripada oli yang pakai 3000 km. Dan ini di motor yang oli-oli lain umurnya cuma 120 yang bisa 200 km kalau sekarang itu jarang. Dibanding dengan persentase oli yang ada, wah sedikit sekali. Jadi ya emang ya rasanya oli-oli sekarang ini terlalu diketati, terlalu ketat, terlalu tinggi pembatasannya. Karena ya aturannya sendiri memang mengharuskan kandungan zinc itu dikurangi. Pengurangan kandungan zinc ini bukan untuk alasan perlindungan mesin. Dikurangi ini justru adalah efeknya mengurangi perlindungan mesin. Jadi aditif zinc, sulfur, fosfat, pengurangannya itu menimbulkan dampak mesin jadi lebih cepat aus karena olinya perlindungannya jadi berkurang. Tujuannya sendiri adalah untuk lingkungan. Efek yang kita sendiri masih belum tahu laporannya bagaimana, masih belum jelas itu efeknya apa benar-benar ada atau enggak. Jadi ya yang namanya ganti yang namanya oli itu sekarang ini rasanya wis aditifnya terlalu minim ya. Aditifnya tidak sesuai dengan ya yang dibutuhkan. Padahal sekarang ini mesin performanya lebih tinggi. Mesin itu yang dibutuhkan dari oli itu harus standar lebih tinggi karena kompresi motornya makin tinggi. Mesin sekarang lebih panas daripada mesin-mesin masa lalu. Mesin masa lalu itu kan biasanya pakai pendingin udara saja sudah cukup. Nah kalau sekarang pendinginnya biasanya harus pakai radiator. Ini juga berlaku untuk mobil karena ya ada tuntutan yang sama di mobil, yaitu kendaraan harus lebih efisien. Dituntut lebih efisien kenapa? Satu, untuk alasan konsumsi bahan bakar lebih irit. Dua, karena pemasangan alat-alat untuk mengurangi dalam tanda kutip polusi lingkungan itu menyebabkan tenaga atau performa atau efisiensi kendaraan jadi turun. Jadi pakai apa? Catalytic converter itu mengurangi efisiensi. Jadi harus di counter dan pabrikannya mengcounternya lewat meninggikan kompresi. Mesin jadi panas dan ketika panas ini jadi membuat oli jadi lebih terbebani. Oli harus lebih tahan panas. Oli dengan kekentalan yang sama, dengan grade kekentalan yang sama akan lebih encer di kendaraan modern daripada di kendaraan lama karena mesinnya lebih panas. Ketika oli panas, dia akan lebih encer. Jadi kita harus ingat juga ya bahwa grade
oli itu menunjukkan kurva mana sih oli itu masuk. Jadi angka lebih rendah, angka 10 itu kurvanya akan lebih rendah, artinya secara keseluruhan lebih encer. Tapi tetap oli saat dingin itu akan kental, saat panas akan encer. Itu sudah hukum alamnya, hukum fisikanya, hukum pemuaian, pengembangan atau penyusutan karena panas ya. Cuma air tok yang anomali, yang lainnya kalau dingin itu kisut. Nah tetap hasil akhirnya adalah oli sekarang aditifnya kurang, dan ya rasanya cuma aditif zinc saja yang butuh. Dan anehnya di pasaran sedikit sekali ya oli yang menawarkan zincnya, biasanya bukan zinc. Ya setelah itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.